Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga pada hari ini kita pada sehat semua ya, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, siapa kira-kira yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Oh, alhamdulillah semua kita hadir ya. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih untuk anak-anak Bapak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pemahaman dalam kita menuntut ilmu pada hari ini. Pada hari ini kita belajar fikih, yakni tentang kepemilikan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu memahami aturan Islam dalam hal hak kepemilikan dengan benar dan mampu memahami sebab-sebab kepemilikan dengan benar. Kepemilikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kepunyaan, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Di dalam syariat Islam, kepemilikan atau al-milkiyah adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Islam meyakini bahwa semua harta dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Kemudian landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam adalah Quran surat Al-Maidah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Artinya, kepunyaan Allah, kerajaan di langit dan di bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anak-anak Bapak, Islam memandang bahwa kepemilikan harta merupakan naluri alamiah seorang manusia. Dengan kepemilikan akan merangsang upaya-upaya individu untuk berkegiatan ekonomi untuk memperoleh harta. Dalam konsep Islam, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia agar manusia mengelola dan memakmurkannya. Kepemilikan di dalam Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya, meliputi kepemilikan pribadi atau private, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Juga diklasifikasikan berdasarkan hak, ya, maksudnya hak guna pada jenis kepemilikan. Ada kepemilikan yang dapat digunakan manfaatnya dan dapat dimuamalahkan. Ada pula kepemilikan yang hanya bisa dimanfaatkan tetapi tidak bisa dimuamalahkan. Seorang muslim boleh saja mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Namun jika sudah sampai batas maksimal yang telah ditetapkan syariat, wajib hukumnya untuk mendistribusikan hartanya sesuai ketentuan syariat. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, jadi kesimpulannya adalah
bahwa Islam mengakui fitrah manusia untuk mencintai harta dan memilikinya. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep harta dalam Islam sangat komprehensif, di mana Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu dapat diperoleh dengan cara yang halal, bagaimana harta dapat dikembangkan dan didayagunakan, akan tetapi juga mengatur bagaimana agar harta itu dapat berfungsi mensejahterakan umat, yaitu dengan menggerakkan para pemilik untuk mendistribusikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Justru itu, Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ketiga macam kepemilikan ini diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu, masyarakat, dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anak Bapak, sampai di sini kira-kira sudah mengerti? Atau ada yang ingin bertanya? Bapak yakin anak-anak Bapak bisa memahami materi ini dengan baik dan mengerjakan tugas ini dengan baik. Siap anak-anak? Alhamdulillah. Anda bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, untuk tugas nanti segera akan Bapak berikan. Demikian pelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu pelajaran fikih tentang kepemilikan di dalam Islam. Kita tutup dengan doa, karena tadi kita buka dengan doa, maka juga ditutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.